Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Akuntansi Biaya 1 kelas 330. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berasal dari kelas 330 kelompok 6 yang beranggotakan 1. Alwi Akbar, yang kedua Muhammad Fajar Firdaus, dan yang ketiga saya sendiri Rio Putra Setiadi. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi cost concept dan cost accumulation dengan referensi buku Cost Accounting Carter edisi 14, chapter 2 dan chapter 4. Kemudian, kita akan membagi materi cost concept dan cost accumulation ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian biaya. Yang kedua, klasifikasi biaya terkait dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, cost of goods manufactured and cost of goods sold statement. Dan yang terakhir, contoh soal dan pembahasan. Langsung saja kita membahas pada bagian pertama, yaitu pengertian biaya. Apa sih sebenarnya biaya itu? Banyak orang pada umumnya menyamaartikan istilah biaya atau cost dengan istilah beban atau expense. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Cost adalah biaya dalam arti pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu tersebut. Sedangkan expense adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang bersifat sebagai aktivitas pendukung saja. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap expense itu adalah biaya, namun tidak setiap biaya itu adalah expense. Kemudian, biaya itu berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Adapun expense itu tidak berkaitan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa saja contoh dari biaya atau cost dan apa saja contoh dari expense atau beban. Yang pertama, contoh dari biaya yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya umum pabrik atau yang lebih terkenal dengan istilah factory overhead. Factory overhead ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa macam biaya seperti biaya BBM, suplai pabrik, listrik pabrik, dan lain-lain. Nah, kemudian biaya-biaya ini dalam struktur laporan laba rugi perusahaan biasanya disebut dengan harga pokok produksi. Kemudian, contoh dari beban misalnya ada biaya umum dan administrasi, biaya pemasaran, dan biaya penjualan, ada gaji karyawan kantor pusat, biaya telepon, air, gas, AC kantor pusat, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, dari contoh-contoh sebelumnya dapat disimpulkan bahwa cost adalah harga perolehan untuk mendapatkan manfaat, kemudian expense adalah cost yang terpakai untuk mendapatkan revenue. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pada sebab kedua, yaitu tentang klasifikasi biaya terkait dengan pengambilan keputusan. Setelah pada sebab pertama dijelaskan dengan definisi biaya, kali ini kita akan membahas pengelompokan biaya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya sendiri mempunyai arti yaitu pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu.
Jadi klasifikasi biaya merupakan pengelompokan atau penggolongan secara sistematis menurut faktor tertentu. Ada kelompok biaya A, kelompok biaya B, dan seterusnya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongannya. Perusahaan dapat menerima data keuangan secara lebih faktual berdasarkan tujuan dan penggolongan biaya. Contohnya adalah data keuangan tentang biaya A, kita berikan objek biaya A. Data keuangan B, kita berikan objek biaya B. Jadi lebih terstruktur dan jelas. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi proses produksi dan juga untuk membuat laporan. Pada dasarnya, klasifikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada relevant cost. Yang kedua, ada irrelevant cost. Apa sih relevant cost? Relevant cost adalah biaya yang mempunyai hubungan erat dengan pengambilan keputusan dari alternatif yang tersedia, yaitu biaya yang akan berkesinambungan atau berdampak dari pengambilan keputusan manajer. Serta yang kedua, irrelevant cost, sebaliknya, yaitu biaya yang tidak mempunyai hubungan dengan pengambilan keputusan. Tujuan utama pemisahan biaya relevan dan irrelevan adalah menunjukkan kepada manajemen bahwa tidak semua jenis biaya mempunyai hubungan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, ada biaya yang tidak berhubungan sama sekali dan tidak berdampak dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh para manajemen di perusahaan. Relevant cost tentunya tidak akan berubah ketika alternatif berubah, karena relevant cost adalah biaya yang berhubungan dengan keputusan. Relevant cost tidak akan berubah atau sama meskipun keputusan tetap diubah berulang kali, tetapi relevant cost akan tetap sama, tidak berubah, karena irrelevant cost tidak berhubungan dengan konsep biaya dalam pengambilan keputusan. Konsep biaya dalam keputusan hanya berlaku bagi pihak internal atau manajemen, tidak untuk digunakan dalam laporan keuangan dan dipublish untuk khalayak umum. Different cost for different purpose. Itulah biaya diferensial. Apa sih itu? Yaitu adalah biaya yang masa akan datang diperkirakan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan atau pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Jadi biaya diferensial adalah biaya yang pada masa akan datang akan berubah karena terpengaruh atau berdampak dari akibat pengambilan keputusan dari para manajer. Pengelompokan sendiri secara garis besar akan dibagi dalam empat pengelompokan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, biaya masa lalu atau historical cost dengan biaya akan datang atau future cost. Biaya historical cost disebut juga biaya actual cost, yaitu biaya yang telah diukur dalam satuan moneter untuk memperoleh barang atau jasa pada periode terjadinya. Historical cost dibagi menjadi dua. Ada expired cost dan unexpired cost. Expired cost sendiri yaitu biaya yang habis dikonsumsi dalam tahun berjalan atau disumbangkan terhadap pendapatan tahun berjalan, atau disebut dengan dalam istilah akuntansi yaitu expense. Jadi adalah biaya yang sudah digunakan atau dikonsumsi secara habis pada tahun berjalan untuk membeli peralatan ataupun untuk sebagai sumbangan terhadap pendapatan. The expired cost yaitulah unexpired cost, yaitu biaya yang belum dikonsumsi dalam periode terjadinya dan diharapkan akan dapat membentuk pendapatan di masa yang akan datang, atau bisa disebut dengan cost. Sedangkan biaya yang akan datang yaitu biaya yang diperkirakan terjadi di masa akan datang. Biaya ini akan diperkirakan terjadi di masa akan datang. Biaya ini berfungsi terhadap akuntansi manajemen sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, dan controlling. Mengapa berhubungan
dan sangat penting, karena dengan adanya planning kita akan merencanakan langkah-langkah kita berikutnya. Dan dengan adanya fitur cost ini, kita dapat dengan aktual dan benar untuk memprediksi biaya-biaya yang akan datang pada masa depan. Jadi tidak salah dalam mengambil keputusan. Bila dituangkan dalam rencana kegiatan dalam jangka waktu tertentu, itu disebut dengan budgeted cost. Kedua yaitu berdasarkan dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung, atau direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri kepada suatu objek biaya atau traceable cost. Indirect cost adalah biaya yang bersama terhadap beberapa objek biaya, sehingga tidak dapat ditelusuri secara langsung terhadap objek biaya atau common cost. Jadi kita umpamakan menjadi dua objek. Kita mempunyai dua objek, yaitu objek A dan objek B. Pada direct cost kita dapat mengetahui biaya untuk membuat objek A, berapa sih biaya untuk membuat objek B. Jadi kita tahu masing-masing biaya antar objek. Namun dalam indirect cost, yaitu biaya bersama, kita dapat mengetahui secara pasti. Indirect cost yaitu adalah biaya bersama untuk membuat objek A dan objek B berapa, langsung dalam beberapa objek sekali. Ketiga yaitu adalah biaya terkendali dan tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer tertentu. Sedangkan sebaliknya, tidak terkendali yaitulah biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer tertentu. Secara garis besar terakhir ada namanya pengeluaran tunai dan biaya tertanam. Pengeluaran tunai atau out of pocket cost merupakan biaya yang memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen. Sedangkan sunk cost yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti dengan keputusan sekarang atau masa yang akan datang. Cara simpelnya gini, out of pocket cost yaitu biaya yang sudah keluar atau biaya yang harus keluar sebagai akibat dari keputusan manajemen, yaitu manajemen mengambil keputusan terlebih dahulu, baru biayanya keluar sebagai akibat dari keputusan di awal. Sedangkan sunk cost, biaya sudah keluar, baru keputusan diambil. Namun keputusan ini tidak dapat menggantikan biaya yang telah keluar tadi atau sunk cost tadi. Itu tadi merupakan klasifikasi biaya dalam akuntansi biaya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pada bab ketiga oleh teman saya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke cost of goods manufactured dan cost of goods sold statement. Cost of goods manufacture atau yang biasa disebut dengan harga pokok produksi itu terdiri dari variable cost dan fixed cost. Variable cost adalah biaya yang berfluktuasi mengikuti kapasitas produksi, yang artinya naik turunnya biaya itu mengikuti kapasitas produksi pada periode tersebut. Variable cost ini sendiri dapat berupa material, labor atau tenaga kerja, dan juga biaya-biaya lainnya. Kemudian untuk fixed cost itu sendiri adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh kapasitas produksi. Jadi untuk periode sebelumnya dan periode yang akan datang, fixed cost akan tetap sama. Kemudian seluruh biaya tersebut, baik variable cost dan fixed cost, akan dibebankan sebagai harga dasar dari produk yang nantinya akan dijual. Kalau dimasukkan dalam persamaan, maka COGM itu dapat dituliskan dengan total factory cost ditambah beginning WIP inventory atau ending inventory pada periode sebelumnya dikurangi dengan ending WIP pada periode sekarang. Kemudian kita masuk ke cost of goods sold atau yang biasa disebut dengan harga pokok penjualan, yaitu semua biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual. Nah, perhitungan COGS ini sendiri tujuannya untuk menentukan jumlah
biaya yang dihabiskan dalam memproduksi barang dan jasa yang akan dijual tersebut. Selain itu, COGS juga berfungsi untuk menentukan harga jual dan membantu perhitungan laba rugi di suatu perusahaan. Apabila dimasukkan dalam sebuah persamaan, maka COGS dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu persediaan awal atau sisa dari inventory periode sebelumnya, ditambah dengan produksi periode yang berjalan, dikurangi dengan saldo akhir atau sisa inventory pada periode yang berjalan. Nah, apakah COGM dan COGS itu sama? Pada dasarnya, COGM tidak sama dengan COGS. Jadi, COGM itu adalah sekumpulan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa di periode tersebut. Nah, kemudian COGM ini tadi akan dibebankan ke seluruh produk atau output sesuai dengan kebijakan manajemen. Sehingga akan didapatkan COGM per unit produk dan kemudian COGM ini akan ditransfer ke stok finished good. Nah, yang dimana finished good ini adalah barang dan jasa yang telah siap untuk diperjualbelikan. Kemudian, ketika barang itu laku, itu akan menjadi COGS atau Cost of Goods Sold. Perbedaan antara COGM dan COGS itu biasanya terjadi karena kuantitas produk yang diproduksi pada periode tertentu itu berbeda dengan kuantitas yang laku terjual. Sehingga biasanya ada selisih antara keduanya. Nah, untuk format pelaporannya itu sendiri terkait COGM dan COGS itu bentuknya seperti ini. Jadi ada rincian biaya berupa direct material, direct labor, dan FOH. Kemudian ketika ketiga item ini ditotal akan menghasilkan total manufacturing cost. Kemudian akan ditambahkan dengan WIP awal dan dikurangi dengan WIP akhir sehingga didapatlah cost of goods manufactured. Nah, kemudian COGM ini ditambahkan dengan finished good awal atau merupakan finished good akhir dari periode sebelumnya. Kemudian akan dikurangi dengan finished good akhir sehingga didapatlah cost of goods sold. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mencoba untuk membahas latihan-latihan soal. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal beserta dengan pembahasannya. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini dijelaskan bahwa Strobe Manufacturing mengeluarkan biaya manufaktur total sebesar $110.000 di bulan Juli. Diketahui juga terdapat persediaan berupa barang jadi dan barang yang masih dalam proses produksi. Pada tanggal 30 Juni diketahui bahwa terdapat 150.000 barang jadi dan 80.000 barang yang masih dalam proses produksi. Yang dalam hal ini, yang 80.000 ini tadi, kemudian akan menjadi beginning WIP pada periode Juli. Kemudian pada 31 Juli diketahui bahwa terdapat 60.000 barang jadi dan $90.000 barang yang masih dalam proses produksi. Kemudian di soal ini kita disuruh menghitung harga pokok penjualan atau COGS pada bulan Juli. Baik, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung cost of goods sold untuk periode bulan Juli. Nah, dalam soal diketahui bahwa total manufacturing cost untuk periode bulan Juli itu sebesar 110.000. 110.000 ini kemudian akan ditambahkan dengan WIP awal atau yang merupakan WIP akhir pada periode bulan sebelumnya, sehingga menjadi 190.000. Kemudian akan dikurangi lagi dengan ending WIP pada periode berjalan, yaitu 90.000, sehingga didapatkan cost of goods manufacture atau total biaya yang dihabiskan untuk menciptakan barang dan jasa pada periode bulan Juli sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini kemudian akan ditambahkan dengan finished good inventory awal yang merupakan sisa inventory pada periode sebelumnya, yaitu 150.000. Sehingga cost of goods available for sale sebesar 250.000. Nah, untuk mendapatkan cost of goods sold untuk periode berjalan,
itu kita tinggal mengurangi cost of goods available for sale dengan finished good inventory akhir dari periode berjalan, yaitu 120.000, sehingga didapatkan 130.000. Kita lanjut di soal nomor 2. Jadi diketahui sebuah perusahaan bernama Belton Company dengan informasi yang berkaitan dengan operasinya di bulan Mei adalah sebagai berikut. Diketahui terdapat WIP awal sebesar 250.000. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa WIP awal ini merupakan WIP akhir dari periode sebelumnya. Kemudian bahan baku langsung atau direct material sebesar 90.000. Kemudian barang jadi atau finish good akhir sebesar 300.000. Kemudian tenaga kerja langsung atau direct labor sebesar 60.000. Kemudian WIP akhir 210.000, FOH 80.000, dan yang terakhir adalah finish good awal sebesar 340.000. Di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menghitung harga pokok penjualan untuk bulan Mei. Jadi sama ya untuk soal sebelumnya. Baiklah, untuk soal nomor 2. Sebenarnya hampir mirip dengan soal yang pertama tadi, cuman bedanya adalah total manufacturing cost untuk soal yang pertama tadi itu sudah langsung diketahui. Tapi di soal nomor 2 ini kemudian dirinci, yaitu berupa direct material, direct labor, dan FOH. Dengan total manufacturing cost itu sebesar 230.000. Kemudian akan ditambahkan dengan WIP awal atau merupakan WIP akhir dari periode sebelumnya, sehingga menjadi 480.000. Kemudian akan dikurangi dengan WIP akhir pada periode berjalan sebesar 210.000. Sehingga didapatkan cost of goods manufacture atau biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan dijual untuk periode Mei ini itu sebesar 270.000. Nah, kemudian ditambahkan dengan finish good awal atau yang merupakan sisa finish good bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Sehingga cost of goods available for sale untuk periode Mei ini sebesar 610.000. Sama dengan soal yang pertama, untuk mendapatkan cost of goods sold itu tinggal mengurangi cost of goods available for sale dengan finish good akhir untuk periode bulan Mei, sehingga didapatkan cost of goods sold untuk periode bulan Mei sebesar $310.000. Jadi sama ya dengan soal yang pertama tadi. Kita masuk ke soal yang terakhir atau soal nomor 3. Jadi, Validel Company mengeluarkan biaya berikut selama bulan berjalan, yaitu biaya berupa direct labor sebesar 120.000, FOH 108.000, dan pembelian bahan baku langsung sebesar 160.000. Kemudian, biaya persediaan dihitung sebagai berikut, yaitu barang jadi untuk barang jadi atau finish good untuk saldo awal sebesar 27.000, finish good akhir sebesar 26.000, kemudian WIP awal 61.500, WIP akhir 57.500, kemudian bahan baku langsung atau direct material sebesar 37.500, dan direct material akhir itu 43.500. Nah, di soal yang terakhir ini kita diminta untuk menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan atau dengan kata lain COGM dan COGS. Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk soal nomor 3 ini sebenarnya mirip ya dengan soal sebelumnya, baik soal nomor 2 dan nomor pertama tadi. Cuman yang membedakan adalah terdapat pembelian direct material pada periode berjalan, yaitu sebesar 160.000. Nah, tinggal ditambahkan saja dengan direct material awal, yaitu 37.500. Kemudian dikurangi dengan material akhir, yaitu 43.500. Sehingga didapatkan bahwa direct material yang digunakan untuk periode berjalan sebesar 154.000. Nah, sama dengan soal-soal sebelumnya,
Untuk mendapatkan total manufacturing cost, itu tinggal menambahkan direct material, direct labor, dan FOH, sehingga didapatkan 382.000. Nah, masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ditambahkan dengan WIP awal, kemudian dikurangi dengan WIP akhir, sehingga cost of goods manufacture itu sebesar 386.000. Nah, kemudian COGM ini akan dipergunakan untuk menghitung COGS. Selanjutnya, kita akan mencari cost of goods sold untuk periode berjalan. Nah, seperti yang telah kita hitung tadi, didapatkan cost of goods manufacture atau COGM itu sebesar 386.000. Kemudian COGM ini akan kita tambahkan dengan finished good awal, yaitu sebesar 27.000. Sehingga didapatkan cost of goods available for sale. Nah, untuk mendapatkan COGS atau cost of goods sold, sama dengan soal sebelumnya, yaitu dengan mengurangi cost of goods available for sale dengan finished good akhir. Sehingga didapatkan COGS untuk periode berjalan, yaitu sebesar 387.000. Jadi kira-kira seperti itulah untuk pembahasan soal nomor 3. Usai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk pemantik semangat, ada sebuah quotes atau kata-kata mutiara dari Ibu Sri Mulyani, yaitu jangan pernah menyerah dan putus asa untuk selalu mencintai negeri ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.